Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dafaz Zahafi dengan NIM 25010300058 dari kelas 1D. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan kerangka proposal yang berjudul Analisis Strategi Komunikasi dan Gaya Bahasa pada Podcast Green Voice dalam meningkatkan engagement audiens muda. Yang bab satu berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Kita masuk ke latar belakang. Perkembangan media digital membawa perubahan signifikan dalam masyarakat muda, khususnya Gen Z, dalam mengkonsumsi informasi dan hiburan. Salah satu bentuk media yang mengalami perubahan pesat adalah podcast, yang menawarkan ruang komunikasi lebih bebas, santai, dan mendalam dibandingkan media tradisional. Fenomena ini membuat podcast tidak hanya menjadi hiburan, namun juga menjadi sarana penyampaian opini, pengalaman, dan wawancara sosial. Salah satu podcast yang sedang menarik perhatian audiens muda adalah podcast Green Boys yang dibawakan oleh Gofar Hilman, Rico Lubis, dan Mahesa Yuanda. Podcast ini menjadi populer karena gaya komunikasi mereka yang lugas, humoris, dan terkadang kontroversial. Meski demikian, konten mereka justru berhasil menarik engagement tinggi dari audiens muda, terlihat dari jumlah penonton, komentar aktif, potongan video yang viral, serta opini dan diskusi publik yang muncul di media sosial. Tingginya engagement tersebut menunjukkan bahwa Green Boys memiliki strategi komunikasi dan gaya bahasa yang efektif dalam membangun kedekatan dengan audiens. Mereka menggunakan bahasa sehari-hari, storytelling personal, humor, dan gaya bicara yang terasa gaul sehingga mampu mempengaruhi persepsi dan ketertarikan penonton. Fenomena ini penting untuk dianalisis karena memberikan gambaran bagaimana komunikasi digital dibentuk dan diterima oleh audiens muda pada era algoritma dan konten viral. Dalam ilmu komunikasi, fenomena ini berkaitan dengan konsep komunikasi, gaya bahasa, komunikasi persuasif, dan engagement audiens. Namun penelitian ini khusus yang membahas strategi komunikasi Green Boys sebagai fenomena komunikasi digital masih sangat terbatas. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang lebih mendalam untuk memahami bagaimana pola komunikasi mereka bekerja dan bagaimana gaya bahasa yang digunakan dapat menciptakan resonansi dengan audiens. Ilmu penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis strategi komunikasi dan gaya bahasa yang digunakan dalam podcast Green Boys, serta bagaimana kedua aspek tersebut dalam meningkatkan engagement audiens muda. Kita masuk ke rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana strategi komunikasi yang digunakan dalam podcast Green Boys itu menarik engagement audiens muda khususnya Gen Z. Yang kedua, bagaimana gaya bahasa yang digunakan dalam podcast Green Boys. Yang ketiga, bagaimana strategi komunikasi dan gaya bahasa tersebut membangun engagement audiens muda. 1.3 kita masuk ke tujuan penelitian. Yang pertama itu untuk mendeskripsikan strategi komunikasi yang digunakan dalam podcast Great Boys dalam menarik engagement audiens muda khususnya Gen Z. Yang kedua itu untuk mendeskripsikan gaya bahasa yang digunakan dalam podcast Green Boys. Yang ketiga untuk mendeskripsikan peran strategi komunikasi dan gaya bahasa dalam membangun engagement audiens muda. Di sini ada manfaat penelitian. Yang pertama itu manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam kajian ilmu komunikasi, khususnya pada bidang komunikasi digital, strategi komunikasi, dan gaya bahasa dalam media podcast. Hasil penelitian ini bisa menjadi referensi akademisi bagi peneliti selanjutnya yang membahas engagement audiens, terutama pada audiens muda atau generasi Gen Z, serta menambah pemahaman mengenai penerapan teori komunikasi dalam konteks media digital. Oke, manfaat praktis. Bagi saya, penelitian ini membantu saya memperoleh pengalaman langsung dalam melakukan penelitian kualitatif, mulai dari pengumpulan data, analisis konten, hingga penarikan kesimpulan. Penelitian ini juga melatih saya dalam menganalisis strategi komunikasi dan gaya bahasa pada media podcast sebagai fenomena komunikasi digital. Yang kedua itu manfaat praktis bagi pembaca. Bagi pembaca, penelitian ini memberikan manfaat praktis bagi pembaca dalam memahami pola strategi komunikasi dan gaya bahasa yang efektif dalam media podcast. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi pembaca, khususnya audiens muda, untuk lebih kritis dalam mengkonsumsi konten podcast.
Manfaat praktis yang terakhir bagi akademisi dan mahasiswa ilmu komunikasi, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran dan contoh penerapan metode penelitian kualitatif dalam kajian ilmu komunikasi. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi awal bagi akademisi dan mahasiswa yang ingin meneliti topik komunikasi digital, podcast, serta engagement audience Gen Z. Bab 2 tinjauan pustaka, kita ada pengertian komunikasi, pengertian podcast, dan terakhir pengertian strategi komunikasi. Kita masuk ke pengertian komunikasi. Kata komunikasi secara epistemologis sebenarnya merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu communication. Communication sendiri berasal dari bahasa Latin communis yang berarti sama atau sama makna. Communico atau communicare yang berarti membuat sama, to make common atau siapa. Istilah pertama, komunis adalah istilah yang paling banyak digunakan sebagai asal-usul dari kata komunikasi, merupakan proses berbagai makna dalam bentuk pesan komunikasi antara pelaku komunikasi. Didik 2021. Ada juga definisi komunikasi menurut para ahli. Yang pertama itu Forslet tahun 1981. Komunikasi adalah salah satu proses memberikan sinyal menurut aturan tertentu, sehingga dengan cara itu suatu sistem dapat didirikan, dipelihara, dan diubah. Definisi komunikasi juga dipandang sebagai suatu proses. Kata sinyal maksudnya adalah sinyal yang berguna verbal, yang berupa verbal dan non-verbal, yang mempunyai aturan tertentu. Dengan adanya aturan ini menjadikan orang menerima sinyal yang telah mengetahui aturannya akan dapat memahami maksud dari sinyal yang diterimanya. Misalnya setiap bahasa mempunyai aturan tertentu, baik bahasa lisan, tulisan, maupun isyarat. Dari Davis 198, komunikasi adalah sebagai pemindahan informasi dari pengertian dari satu orang ke orang lain. Lalu juga ada di Lawrence Ginsaid tahun 1981, komunikasi adalah suatu proses di mana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi dengan satu sama lain yang pada gilirannya akan tiba saling pengertian yang mendalam. Kita masuk ke komunikasi digital. Komunikasi digital itu melibatkan ilmu komunikasi dan ilmu komputer. Hal ini dikarenakan komunikasi yang terjadi melibatkan pertukaran berbagai sinyal yang dalam ilmu komputer diwakili dengan angka 0 dan 1. Komunikasi digital hanya terjadi apabila menggunakan saluran komunikasi digital sebagai wadah dalam proses komunikasi. Kondisi ini bermakna bahwa saluran tersebut, misalnya dalam internet, dua dasar sinyal, yakni pesan yang diterjemahkan dalam kode komputer 0 dan 1, itulah dapat ditransmisikan. Pengertian podcast. Podcast adalah salah satu bentuk media komunikasi digital berupa konten audio yang dibuat dan diunggah secara online sehingga dapat diakses publik kapanpun dan dimanapun. Dalam konteks media baru, podcast dipandang sebagai alternatif media audio tradisional seperti radio karena fleksibilitas akses dan kemampuannya memenuhi kebutuhan informasi dan hiburan audiens secara digital. Idham 2021. Podcast sebagai media komunikasi masa digital. Podcast tidak hanya dipahami sebagai media hiburan berbasis audio, tetapi juga sebagai bentuk media komunikasi masa digital. Sebagai media komunikasi massa, podcast berfungsi menyampaikan pesan kepada audiens yang luas melalui platform digital dengan pola komunikasi satu ke banyak, one to many. Perkembangan teknologi internet memungkinkan podcast didistribusikan secara luas dan diakses oleh audiens kapan saja di mana saja. Itham 2021. Luas dan diakses oleh audiens kapan saja. Dalam konteks ilmu komunikasi, podcast dapat dianalisis sebagai media yang menggabungkan unsur komunikasi massa dan komunikasi interpersonal. Host podcast berperan sebagai komunikator yang membangun pesan melalui strategi komunikasi dan gaya bahasa tertentu agar pesan dapat diterima, dipahami, dan menarik perhatian audiens. Oleh karena itu, podcast menjadi objek yang relevan untuk dikaji dalam penelitian komunikasi digital. Pengertian strategi komunikasi. Strategi komunikasi merupakan suatu proses perencanaan
dan pengolahan pesan yang dilakukan oleh komunikator untuk mencapai tujuan komunikasi secara efektif. Istilah ini mencakup beberapa komponen yang penting seperti analisa audiens, penyusunan pesan, pemilihan media, serta teknik penyampaian yang sesuai dengan karakteristik audiens yang dituju. Strategi komunikasi bukan sekedar menyampaikan informasi, tetapi juga bagaimana pesan tersebut dirancang agar dapat dipahami, diterima, dan menghasilkan keterlibatan audiens yang diharapkan. Putri et al. 2023. Dalam konteks digital, strategi komunikasi memiliki peran yang lebih kompleks karena harus memperlihatkan karakteristik media digital, algoritma platform, serta dinamika interaksi audiens yang bersifat dua arah dan real time. Strategi komunikasi digital disebut sebagai pendekatan yang terstruktur dan sistematis untuk mencapai tujuan komunikasi melalui media digital dengan memaksimalkan fitur serta karakteristik platform yang digunakan. Agustina dan Dedi Irwandi tahun 2025. Kita masuk ke bab 3 metode penelitian. Yang pertama itu jenis penelitian, 3.2 ya, titik pengumpulan data, 3.3 ya sumber data. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis strategi komunikasi serta gaya bahasa yang digunakan dalam podcast Green Voice secara mendalam. Bukan untuk mengukur atau menguji pengaruh dengan data numerik. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menginterpretasikan makna pesan, pola komunikasi, serta konteks penyampaian pesan dalam podcast. Penelitian ini bersifat deskriptif karena berusaha menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai fenomena strategi komunikasi dan gaya bahasa podcast Green Boss dalam membangun engagement muda, khususnya generasi Gen Z. Teknik pengumpulan data. Yang pertama, observasi. Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung konten podcast Green Boys melalui platform digital dengan cara mengamati cara penyampaian pesan, gaya bahasa, interaksi antar host, serta respon yang muncul dari audiens. Yang kedua tuh dokumentasi. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data berupa video podcast, transkrip percakapan, potongan konten, serta tangkapan layar, komentar audiens pada platform media sosial yang berkaitan dengan podcast Green Boys. Yang ketiga tuh studi pustaka. Studi pustaka dilakukan dengan mengkaji buku, jurnal ilmiah, artikel, dan sumber tertulis lainnya yang relevan dengan topik penelitian seperti strategi komunikasi dan komunikasi digital. Sumber data ada data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari konten Green Voice yang menjadi objek peneliti. Data ini meliputi rekaman video atau audio podcast percakapan antar host serta bentuk komunikasi verbal yang digunakan dalam episode-episode podcast yang dianalisis. Data sekunder. Data sekunder diperoleh dari sumber pendukung seperti jurnal ilmiah, artikel media online, serta peneliti terdahulu berkaitan dengan strategi komunikasi, gaya bahasa, dan podcast. Data sekunder digunakan untuk analisis dan landasan teori dalam penelitian. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang kerangka proposal yang saya buat. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.